Bayangkan sebuah negara di mana berbicara dalam bahasa asing bisa membuatmu dieksekusi. Begitu juga dengan kacamata dianggap sebagai tanda kecerdasan, dan bisa membawamu ke kuburan massal. Ini bukan fiksi, melainkan Kamboja sebuah negara di mana hampir 1/4 penduduknya dibunuh oleh pemimpinnya sendiri. Sebuah rezim yang memburu rakyatnya tanpa ampun, menghapus peradaban modern, dan mengubah negaranya menjadi ladang pembantaian. Itulah yang terjadi di Kamboja di bawah kepemimpinan Pol Pot. Siapakah sosok di balik genosida paling mengerikan di dunia ini? Mari kita mengungkap kisah lengkapnya. Lahir dengan nama asli Salot Sar pada 19 Mei 1925 di Prexbauv, Kamboja. Ia berasal dari keluarga petani kaya dan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah elit Phnom Penh. Pada tahun 1949, ia mendapat beasiswa untuk belajar di Prancis, di mana ia mulai terpapar ideologi Marxisme. Namun, studinya di Prancis gagal, dan ia kembali ke Kamboja pada awal 1950-an. Membawa serta pemikiran radikal yang kemudian menjadi dasar bagi kebijakan brutalnya. Saat bergabung dengan Partai Komunis yang ada di Kamboja, Pol Pot mulai membangun pengaruhnya di kalangan revolusioner. Pada tahun 1963, Pol Pot menjadi pemimpin Partai Komunis Kamboja, atau lebih dikenal dengan sebutan Khmer Merah. Seiring meningkatnya ketegangan di kawasan akibat Perang Vietnam, Khmer Merah mulai mendapatkan dukungan dari pedesaan Kamboja. Sementara itu di Kamboja terjadi perang saudara antara pemerintah Kamboja yang dipimpin oleh Jenderal Lon Nol melawan kelompok komunis Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Perang ini memakan waktu yang cukup lama. Setelah 12 tahun berakhirnya perang saudara yang panjang, mereka merebut ibu kota Phnom Penh di tahun 1975 dan secara resmi menggulingkan pemerintahan Lon Nol pemimpin Kamboja saat itu. Ada beberapa aspek yang bikin Pol Pot berhasil naik ke tampuk kekuasaan. Hal itu dikarenakan, pertama, kekacauan akibat Perang Vietnam. Invasi Amerika ke Vietnam meluas ke Kamboja, menyebabkan ketidakstabilan politik yang terjadi di pemerintahan. Kedua, kelemahan pemerintahan Lon Nol yang tidak mampu mengendalikan negara saat dilanda korupsi dan perpecahan. Ketiga, pada awalnya Khmer Merah mendapat dukungan dari Vietnam Utara dan China karena kesamaan ideologi komunis. Keempat, Pol Pot membuat propaganda yang menjanjikan kesetaraan dan kehidupan agraris lebih baik bagi rakyat miskin, terutama di wilayah pedesaan. Mengapa Pol Pot melakukan genosida? Begitu berkuasa, Pol Pot menciptakan ideologi agraris ekstrem yang bertujuan untuk menghapuskan kelas sosial dan membangun masyarakat tanpa perbedaan status. Namun metode yang digunakan sangat kejam. Di antaranya, semua penduduk kota dipaksa pindah ke desa dan bekerja di ladang. Pendidikan dan teknologi dilarang karena dianggap sebagai pengaruh barat. Mata uang dan perdagangan dihapuskan untuk menciptakan ekonomi kolektif. Orang-orang yang dianggap berpendidikan atau berbeda pandangan dieksekusi, bahkan rakyat biasa yang hanya melakukan kesalahan kecil bisa dieksekusi. Kekejaman dan genosida Khmer Merah. Di bawah rezim Pol Pot, Kamboja berubah menjadi neraka di bumi. Diperkirakan 1,5 hingga 2 juta orang tewas dalam 4 tahun pemerintahannya. Ia menghancurkan sistem pendidikan dan rumah sakit, memaksa rakyat bekerja keras tanpa makanan cukup.
Siapapun yang dianggap musuh negara akan dieksekusi. Orang-orang berpendidikan, dokter, guru, bahkan mereka yang hanya memakai kacamata dicurigai sebagai intelektual dan dibantai tanpa ampun. Di Killing Fields, ratusan ribu orang dieksekusi, seringkali dengan cangkul, palu, atau kayu, karena Khmer Merah menganggap peluru terlalu berharga untuk mereka. Para korban dibunuh dengan cara yang brutal. Anak-anak dihantam ke pohon hingga tewas. Perempuan diperkosa sebelum dibunuh, dan banyak yang dikubur hidup-hidup. Kelaparan dan penyakit juga membunuh jutaan orang yang dipaksa bekerja tanpa makanan dan perawatan medis. Pol Pot tidak hanya membangun rezimnya dengan kekejaman, tetapi juga memiliki banyak musuh. Seperti Vietnam, yang awalnya sekutu, berubah menjadi lawan karena perbedaan ideologi dan konflik wilayah. Amerika dan negara barat melihat Khmer Merah sebagai ancaman, tetapi secara ironis tetap mendukungnya demi melemahkan Vietnam. Para intelektual dan warga kota juga menjadi musuh, karena dianggap menghambat visi agrarisnya. Namun Pol Pot tidak berjuang sendirian. Cina menjadi penyokong utama dengan bantuan finansial dan militer. Kelompok fanatik Khmer Merah juga mendukung penuh ideologi brutalnya. Bahkan, beberapa negara barat secara tidak langsung membantunya demi kepentingan geopolitik. Dukungan ini membuat Khmer Merah bertahan lebih lama, tetapi pada akhirnya, kehancurannya tak bisa dihindari. Pada 1979, Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan Khmer Merah. Pol Pot melarikan diri ke hutan dan hidup dalam pelarian hingga wafat pada 15 April 1998 dalam kondisi sakit dan terasing di perbatasan Thailand-Kamboja. Diduga, ia diracun oleh mantan pengikutnya untuk menghindari pengadilan internasional. Meski telah tiada, trauma akibat rezimnya masih membekas di Kamboja. Beberapa peninggalannya, seperti Killing Fields dan penjara S21, kini menjadi museum sebagai pengingat sejarah kelam negara itu. Apakah ada kebaikan yang dilakukannya saat berkuasa? Sulit menemukan sisi baik dari Pol Pot. Namun, ada yang berargumen bahwa ia mencoba menciptakan kesetaraan dengan menghapus kelas sosial. Sayangnya, metode yang digunakan adalah teror dan kekerasan yang tidak manusiawi. Tidak ada kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, kecuali bagi elit Khmer Merah sendiri. Apa fakta unik dan menarik dari Pol Pot? Sebutan nama Pol Pot berasal dari bahasa Perancis politik potensial, artinya potensi politik. Saat muda, ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan ramah. Dibandingkan diktator lain, ia jarang berpidato di depan umum, dan hanya menggunakan radio sebagai alat komunikasi. Hingga akhir hayatnya, Pol Pot tidak pernah mengakui kesalahannya atau meminta maaf atas genosida yang ia lakukan. Pol Pot bukan hanya sekadar diktator, tetapi simbol dari bagaimana ideologi ekstrem bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan. Kisahnya adalah pengingat bahwa kekuasaan yang tak terkontrol bisa membawa kehancuran. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pol Pot hanya monster tanpa sisi baik? Atau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarahnya? Beri pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah biografi lainnya.